Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Masih bersama saya Bang di sini. Kita solo riding lagi. Sebenarnya sih pengen di rumah, cuma ada keperluan saya harus ambil barang uh, mikrofon. Jadi ini keperluannya ambil barang aja. Jadi saya memutuskan untuk keluar ambil barang. Jadi biar jadi konten. Oke. Okay. Hari ini solo riding dan temanya hari ini kita mau sharing tentang drone lagi. Di tahun 2023 ini banyak drone yang mungkin fiturnya udah semakin bertambah ya. Fiturnya semakin bertambah tapi juga harganya wow. Luar biasa banget harganya, dari 20 sampai bisa sampai 80-100 juta ya kalau nggak salah. Nah, fiturnya itu lumayan banyak. Di situ kita mungkin bisa lihat dari kelasnya DJI itu yang obstacle-nya itu bisa 360. Tapi balik lagi, obstacle-nya 360 itu bukan berarti yang namanya ranting kecil itu atau apa ya, benang itu bisa kelihatan. Ternyata masih tetap bisa nabrak juga. Teman-teman mungkin bisa lihat beberapa di YouTube, bisa lihat ini. Nah, di situ banyak yang ternyata walaupun pakai obstacle avoidance atau obstacle-nya hanya 360 derajat, cuma tetap aja masih bisa crash. Yang terakhir juga yang Mavic 3 ya, dari 3 itu ternyata tetap aja crash walaupun ranting kan masih bisa kelihatan kalau kita mata kita, tapi tetap kelihatan. Tapi nyatanya sensor dari si drone-nya itu sendiri emang gak terlalu bisa membaca hal yang mungkin kita bilangnya itu mungkin masih kelihatan ya, tapi dari sensor itu ternyata nggak bisa. Apalagi kalau kondisinya itu mungkin speednya lagi kenceng, jadi nggak bisa maksimal buat mengukur jarak untuk stop ataupun standby sebelum maju karena ada rintangan. Nah, banyak juga drone yang semacam apa ya, sekarang itu udah banyak yang pakai itu dari tim SAR atau pemadam kebakaran. Fungsinya itu untuk lihat di dalam gedung atau sebuah tempat itu apa ada orang. Nah, fungsinya itu buat mendeteksi panas. Jadi kalau misalkan kebakaran kan pasti banyak yang panas ya. Cuma makanya dibuatlah drone yang mendeteksi panas itu. Jadi fungsinya kalau misalkan ada orang di dalamnya, kita tahu ada orang di dalam, jadi pihak SAR atau pemadam kebakaran bisa langsung gercep ambil tindakan dan menyelamatkan orang tersebut. Ada juga yang sekarang itu bisa mengukur jarak loh ternyata. Jadi mengukur jarak itu misalkan cuma pakai kamera ya. Jadi misalkan dari perkiraan kita jarak dari mata kita ke mungkin ke depan kita itu sekitar misal 1 kilo. Nah, perkiraan 1 kilo. Nah, dari kamera juga kurang lebihnya sih bisa mendeteksi hampir sama perkiraan kita, sama yang ukuran kita. Nah, itu luar biasa banget. Makanya semakin banyak teknologi yang dipakai, semakin mahal juga. Tapi juga ya kalau crashnya pun ya sama, biaya perbaikannya pun ya hampir sama ya, kayak beli yang baru mungkin. Makanya kenapa itu mahal, karena barang yang baru dan spare partnya pun nggak tahu keluar atau belum ya. Makanya itu terbilang mahal dan spare partnya juga mahal. Nah, kembali lagi ke kebutuhan. Apakah itu kebutuhannya entah itu fotografi, videografi. Kalau misalkan SAR ya balik lagi ya ke yang ke lidar atau sensor panas, ataupun bisa yang nyemburin api, ataupun agrikultur yang kayak DJI Agras. Bebas sesuai kebutuhan.
Ya kalau sekedar have fun sih nggak usah muluk-muluk yang pengen bagus ataupun bisa berkilo-kilometer. Toh fungsinya kilometer itu untuk menjaga agar tetap stabil sinyalnya. Jadi itu contohnya misalkan range sebuah drone itu misalkan 20 kilo, range maksimalnya itu 20 kilo. Jadi jangan karena range-nya 20 kilo patokin aja terus sama 20 kilo. Kita tapi nggak tahu di tengah jalan itu adakah yang mengganggu sinyalnya yang akhirnya nanti akan mengganggu sinyal drone tersebut dan loss sinyal. Nah, yang terjadi, apakah nanti loss sinyal dia balik ke tempatnya? Ada dua opsi. Ya balik ke tempatnya, ataukah full loss sinyal sampai akhirnya dia landing sendiri tanpa connect ke remote-nya. Nah, bijak-bijaklah dalam memakai device atau drone-nya masing-masing, karena ya, kita tahu sendiri yang namanya drone itu bukan barang murah, bukan drone yang 100-200 ribu. Ya kalau misalkan Sultan sih ya silahkan aja ya, kalau misalkan hilang beli lagi, tapi ya balik lagi kebutuhan masing-masing. Oke, sekian mungkin dari saya. Ini vlog-vlogan asal-asalan dan asal-asal motovlog gini, tapi share-nya tentang drone. Gak apa-apa lah. Yang penting bisa share ke teman-teman tentang perdronan ya. Saya masih belajar juga tentang drone, makanya kita sama-sama belajar. Saya bukan suhu, saya bukan master, saya masih belajar dan drone saya masih kentang. Jadi hasil saya juga masih kentang. Oke. Yang mau komen atau share tentang yang lainnya boleh komen di bawah ataupun boleh stitch videonya ke komentar di bawah. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nantikan lebih banyak video lagi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.